Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Yang biasa memimpin doa siapa? Ya. Irfan, silakan pimpin doa. Belum belajar alangkah baiknya baca doa dalam hati. Baca doa mulai. Baca doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8. Gimana kabar kalian? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Wah, dari semangatnya amat sangat luar biasa. Coba kalau ciri khas salam kita ya. Salam olahraga. Kurang kompak. Ulangi sekali lagi ya. Ya. Ulangi sekali lagi. Salam olahraga. Tepuk tangan. Sudah, jangan terlalu banyak ya tepuk tangannya. Karena di sini kita akan belajar tentang lari jarak pendek. Minggu kemarin kita sudah membahas apa? Praktek di lapangan minggu kemarin. Ayo. Nah, masa lupa baru minggu kemarin? Yang jelas kita kemarin mengejar-ngejar bola di lapangan atau disebut dengan permainan sepak bola. Nah, jangan malu-malu ya, jangan takut salah. Kalau ditanya tentang kemarin bahas apa, kalau sepak bola bilang sepak bola, jangan takut ya. Lanjut. Materi hari ini kita akan membahas lari jarak pendek. Nah, ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan lari jarak pendek? Irfan katanya balap lari. Ada yang lain? Silakan. Apa itu lari jarak pendek? Yang lain? Tidak ada? Oke, mari kita bahas. Lari jarak pendek ialah lari secepat mungkin dengan jarak yang ditentukan. Misal, lari jarak pendek itu jaraknya sekitar 100 meter ya, bukan 1 cm. 200 dan 400 meter. Itu untuk lari jarak pendek. Ya. Jadi ibaratkan kalau kiranya kita lari, dicontohkan setidaknya kepada tiang listrik. Ya, pernah mendengar katanya jarak dari tiang listrik ke tiang listrik ialah 50 meter. Ya, berarti patokannya kalau ingin mencapai 100 meter berarti 3 tiang listrik. Ini sebagai contoh. Ya. Contoh mengukur jarak. Tapi jarak yang lebih akurat itu kita ukurnya pasti sekolah mempunyai ukuran tali yang panjangnya ada yang 100 mungkin ya. Kalau kiranya 100 meter doang, pengen 200 berarti 2 kali ya. Diukur 0 sampai 0 100 karena target 200 ya. Mungkin semuanya sudah paham. Terus dalam lari jarak pendek biasanya menggunakan aba-aba atau star. Ya. Coba dibuka buku paketnya. Sudah Bapak siapkan pada kalian untuk buku paket. Halaman berapa? Halaman 107.
Nah, coba dibuka paketnya. Ya. Nih, usahakan gambarnya seperti ini. Sudah sama belum? Nah, silakan perhatikan sama kalian, jangan ditutup. Ya, amati gambar tersebut. Apa yang sedang dilakukan di gambar tersebut? Silakan. Bapak akan memberikan contoh permulaan lari jarak pendek ketika mau berlomba, ya. Baik itu berlomba di tingkat kelas meeting atau di sekolah, atau lomba di tingkat kecamatan, atau MGMP yang disebut dengan Wilby, ya, atau lomba lari jarak pendek di tingkat kabupaten. Biasanya suka ada seperti istilah O2SN. Nih Bapak punya gambar, disimak, diperhatikan, ya. Diperhatikan gambarnya. Ya, perhatikan. Ya. Sekarang diperhatikan dulu gambarnya. Apabila tidak mengerti, dipertanyakan. Ya. Sudah? Paham? Sebelum ke lapangan, alangkah baiknya kita, karena di sini jumlah puternya 4, gimana kalau kiranya kita bagi 4 kelompok? Ya. Coba separuh ke sini, yang satu putra ke sana, ke sana, sana, dan satu bertahan di sini. Silakan. Silakan. Silakan berpindah. Berpindah, silakan. Di bawah tasnya. Nanti kelompok ini kita akan praktekkan di lapangan. Ya. Usahakan sudah lengkap. Ada berapa orang? Satu kelompoknya dengan terdiri 4 putri, 1 perempuan. 4 putri, 1 perempuan. 1 laki-laki, Bapak. Ulangi. Nah, itu jawaban kalian yang tepat. Kenapa tadi Bapak istilahnya lupa? Mengetes. Berarti konsentrasi kalian bagus. Tepuk tangan buat kalian. Ya. Jadi yang benar ialah 4 putri, 1 putra. Nah, tadi sengaja. Ternyata konsentrasi kalian luar biasa, ya. Kirain Bapak yang agak error. Ternyata kalian yang luar biasa. Oke. Mengenai gambar yang kalian lihat di depan dan di buku paket, disimak. Yang kiranya kurang paham dan kurang dimengerti, dipertanyakan kalau ada. Kalau ada, dipertanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembahasan tentang lari jarak pendek. Oke, kayaknya semua sudah mengerti tentang lari jarak pendek itu apa. Nah, yang terakhir, sebelum kita beralih ke lapangan, praktek yang utama, nanti kita simulasi yang namanya praktek lomba. Terus mencontohkan gambar yang ada di depan kalian. Saat ke lapangan itu dibawa kembali, ya. Bawa kembali, lihat di gambar. Atau ada yang siap mencontohkan di sini? Seperti gambar? Irfan? Bisa mencontohkan seperti gambar? Silakan coba dicontohkan di sini. Disimak. Katanya Irfan mau mencontohkan start lari jarak pendek. Mau menghadap kemana? Menghadap ke siswa, ke rekannya. Silakan coba seperti apa? Ya, silakan. Coba diperhatikan sama kalian, apakah sudah betul? Ya, dilihat. Nah, seperti itu. Itu bersedia ya? Bersedia. Terus, apabila sedang siap? Bersedia, siap. Nah, perhatikan. Pinggul atau pantat angkat diangkat ya. Dan apabila bilang ya, baru lari. Ini jangan. Ini contoh. Ini contoh. Oke, Irfan, terima kasih sudah mencontohkan. Tepuk tangan buat Irfan. Nah, nanti di lapangan seperti itu. Semuanya usahakan mencoba. Karena
Siapa tahu ada bakat terpendam dari hasil praktek lari jarak pendek bisa membawa nama sekolah itu mengikuti lomba di tingkat kabupaten. Amin. Nanti kita praktek ke lapangan. Oke. Di situ kan ada aba-aba lari jarak pendek. Yang mana? Ada yang tahu aba-abanya seperti apa sebelum lari ke sesungguhnya? Sedia. Coba angkat tangan satu orang dari Putri. Putri coba. Yang pertama apa? Bersedia. Tar dulu, bersedia katanya. Terus? Siap. Siap. Ya. Dan ya. Nah, seperti yang dicontohkan oleh teman kalian yang bernama Irfan, bahwasannya sebelum memulai lari jarak pendek itu di tempat berdiri setar, nanti ada aba-aba dari wasit, ya, atau juri lintasan atau lari untuk trek lari. Nanti bersedia, fokus ya, dengarkan, pandangan lurus ke depan, jangan celengak-celenguk, ya, konsentrasi, fokus ke lintasan. Kalau contoh di jaraknya 100 meter, usahakan secepat mungkin mencapai finish. Ya, finish itu jarak terakhir menuju kalian berhenti atau stop berlari. Ulangi, lari jarak pendek. Aba-abanya 1. Bersedia. Buka suaranya yang kompak. Aba-aba lari jarak pendek. Bersedia. Bersedia. Baru lari seketika mungkin ya. Tapi usahakan larinya berhenti di titik finish. Jangan ada titik finish tetap bablas, jangan ya. Boleh bablas tapi untuk mengurangi kecepatan dari saking semangatnya kalian berlari. Paham? Kita kembali ke lapangan yang mana materi hari ini kita langsung praktekkan. Ya. Kita langsung praktekkan dan ke lapangan. Mungkin untuk tas jangan dibawa. Buku paket tetap bawa. Cukup bawa 1. Per kelompok hanya bawa 1. Gambar contoh lari jarak pendek yang itu yang anak kecil ya, itu dibawa. Dan membawa buku catatan. Buku pulpen. Cukup membawa 1 kelompok cukup membawa 1. Ya. Cukup membawa 1 doang. Ayo disiapkan semuanya, kita ke lapangan. Nanti Bapak kan tadi bawa kerucut ya. Ini sebagai alat atau metode kita di lapangan. Sebelum ke inti kita ada istilah pemanasan dan kerucut ini sebagai alat bantu ya. Yuk semuanya ke lapangan. Ingat dibawa bukunya. Irfan dibawa Irfan. Coba berkumpul sebelah sini di tempat yang agak teduh. Silakan duduk terlebih dahulu. Menghadap ke sini ya. Menghadap ke sini. Ya, menghadap ke sini. Silakan, dipisah ya, dipisah. Nanti kita akan menggunakan lapangan ini. Nah, disimak sama kalian. Di sini Bapak mencontohkan garis setar. Ya. Nanti garis setar kita praktek ya.
Tak lupa sebelum mengawali praktek olahraga, berdoa kita sudah, terus pemahaman materi di kelas sudah, tinggal ke bagian inti yaitu praktek. Sudah itu, apabila ada yang tanyakan silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Coba semuanya berdiri. Kita pemanasan terlebih dahulu, peregangan. Coba dibuat 5 baris. Jadi untuk putra dibuat 1 baris. Putra dibuat 1 baris. Satu baris. Baik, kami direct. Ya. Silakan. Untuk putra dibuat 1 baris. Putri dibuat 4 baris. Jangan 5, jangan 5. 4. Nah, geser dibuat 4, dibuat 4. Neng, untuk bukunya dikesampingkan dulu. Bukunya sampingkan dulu. Bukunya sampingkan semuanya, sampingkan. Ya, disampingkan dulu. Neng, ini Neng, bukunya dikesampingkan. Ya, dikesampingkan dulu. Kerucut ini dikepinggirkan. Coba tangannya direntangkan, jangan nempel. Terus jangan nempel. Putra juga sama. Ya. Sudah, tegak gerak. Yang biasa memimpin pemanasan statis atau pemanasan di tempat siapa? Yang biasa. Ada yang berani? Tidak. Nah, oke. Sekarang kita pemanasan statis atau pemanasan di tempat. Kalian cukup ikuti gerakan Bapak ya. Hitung 2 kali 8. Seperti contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nanti dulu. Oke, ulangi ya. Untuk hitungan, kita menggunakan metode 2 kali 8. Seperti contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua, 2, 2, 3, 4. Paham? Nah, coba fokus. Kebiasaan aba-aba Bapak apabila di kelas bilang konsentrasi. Kalian jawab apa? Ada yang ingat? Nah, waktu ospek pernah dicoba. Apabila Bapak bilang konsentrasi. Nah, coba ulangi. Konsentrasi. Oke, kalau sudah dimulai, fokus ke sini. Ya, fokus Bapak. Kita pemanasan statis dulu atau pemanasan tempat. Ikuti gerakan apa ya. Dan kalian menghitung. Suaranya dibuka. Hitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang ke bawah. Hitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Samping kanan. Kanan, samping kanan. Hitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Kiri. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4,
Sekarang ke tangan seperti ini, disilangkan. Jadi yang silangkan, yang kanan dulu ke kiri, yang kiri tepit yang begini. Bisa? Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dua, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. ganti. Sekarang yang kiri. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Sekarang seperti ini tangannya nih. Yang kanan ditekuk ke bawah, ke punggung. Yang kiri pegang ujungnya, sikutnya. Bisa? Coba lihat. Ya, coba lihat. Ya. Wah, sudah tepat semua. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2. 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Gantian. Sekarang yang kiri yang ditekuk. Gantian nih seperti ini. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2. 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Nah, sekarang ke bagian kaki. Kaki kanan terlebih dahulu ya. Angkat seperti ini. Kaki luruskan yang kiri, yang diangkat yang tekuk yang kanan. Dua tangan, pakai dua tangan. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2. 3, 4, 5. 6, 7 cukup. Masih kaki yang kanan, ganti seperti ini. Nah, usahakan jangan turun ya. Sudah siap? Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Oke, ke belakang lagi seperti ini. Nih, Pak contohkan. Seperti ini. Silakan. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Oke, sekarang ganti. Ya. Kaki yang tekuk yang kiri. Seperti ini. Siap? Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Ganti seperti ini lagi. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Sekarang ke belakang. Seperti ini. Sudah siap? Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Oke, sekarang ambil napas terlebih dahulu, relax ya. Ambil napas, jangan segak-segrok ya. Ya. Oke. Tadi pemanasan statis atau pemanasan di tempat sudah. Kita berlanjut ke pemanasan dinamis atau gerak ya. Sini Bapak akan mencontohkan, nanti yang paling depan mencoba mempraktekkan dengan batas waktu sampai sini ya. Semuanya usahakan mencoba. Ya, semuanya. Tapi yang paling depan ya, terlebih dahulu yang paling depan. Ketika sudah sampai sana, garis finish ya, di ujung sudah ada. Itu akan menunggu. Contoh gerakan yang pertama seperti ini. Gerakan yang pertama seperti ini. Seperti menendang bola. Ya, bisa? Dan ada aba-aba di peluit. Ketika peluit ditiup, kalian langsung gerakan seperti ini. Coba dulu. Coba yang ujung dulu, satu orang. Sok. Silakan. Coba yang ujung seperti ini. Seperti menendang bola. Nah, oke, kembali. Coba. Ini pemanasan dinamis ya. Coba. Kamu. Nah, sip. Coba. Iya, silakan. Nah, bagus. Coba kamu. Nah, oke. Coba. Nah, berarti semua alhamdulillah sudah bisa ya.
Oke, yang paling depan terlebih dahulu ya. Nanti sudah sampai garis ujung, saya finish, berhenti dan langsung balik kanan ke sini. Yang kedua nyusul. Tapi semuanya usahakan mencoba karena untuk bagian peregangan biar suatu saat pas praktek lari jarak pendek tidak kram atau kaku. Paham? Silakan diinjek garisnya. Siap ya? Ini konsepnya bukan lari ya. Cukup sebisa kalian. Jangan cepet-cepet atau santai, tapi usahakan gerakannya tepat atau betul. Paham? Oke. Mulai. Jangan terburu-buru. Cukup sekali saja ya. Nah, oke. Balik kanan langsung. Sudah, situ aja. Yang kedua, majuan. Injek garis. Injek garis. Coba dulu. Coba seperti ini. Nah, itu bagus. Coba kamu. Nah, itu bisa. Coba. Itu bisa. Sip. Coba. Nah, cakep. Oke. Siap ya? Fokus. Siap? Yo, jangan terburu-buru. Yuk. Oke. Lanjut. Yang ketiga. Coba kamu. Sudah bisa belum gerakannya? Seperti ini. Oke, kembali. Coba. Wah, tuh bagus yang ini. Sip. Kamu mantap yang ini. Keren. Oke. Yo. Aba-aba di peluit ya. Aba-aba di peluit. Siap. Ingat, jangan sifatnya balap. Ini cuma sebagai pemanasan yang bersifat gerak. Paham? Yo. Jangan terburu-buru. Nah, sip. Oke, yang terakhir. Ini yang terakhir. Siap. Harus happy. Jangan ada tekanan ya. Relax. Nikmati udara segar. Wah, enjoy. Adem ayem ya. Hah? Coba gerakan seperti yang saya contohkan. Oke. Coba. Sip. Nah, itu bisa. Wah, keren. Mantap. Oke. Siap. Aba-aba peluit. Yo. Tak apa-apa, ayo. Lebih baik mencoba. Langsung baris ke belakangnya. Oke. Seperti awal lagi. Capek? Silakan ambil napas terlebih dahulu. Nikmati angin, udara segar ya. Kita berharap semoga tidak hujan ya. Oke, gerakan yang kedua. Seperti menendang pantat. Oh, tuh kan kaget. Ada yang bisa mencontohkan? Menendang pantat. Hah? Kaki kalian menendang pantat sendiri ya. Ada yang bisa? Oke. Irfan. Oke. Bapak contohkan. Nih, seperti ini. Gerakan. Kalau bahasa Inggrisnya ya agak keren dikit lah, tapi untuk bahasa kita biar paham semua, dengar semua. Gerakan seperti ini. Kalau tidak mau terasa sakit, tahan pakai tangan kalian. Pas pantat. Gerakan seperti ini. Ya. Pakai tumit, pakai ujung kaki yang ini, ya. Coba silakan latihan dulu. Sebelum Bapak mengetes, silakan. Hah? Jangan terlalu kencang-kencang ya. Yang penting asal nempel. Yang nempel terus sepatu. Oke. Sudah siap yang paling depan? Oke, yang paling depan dulu. Ayo, paling depan. Aba-aba di peluit. Coba tangan di belakang seperti ini. Takut terasa sakit. Siap ya? Mulai. Jangan buru-buru. Yang penting nyampe. Oke, silakan istirahat. Boleh duduk ya. Yang kedua harus siap. Ayo, yang pertama udah bagus, apalagi yang kedua. Hah? Tak apa-apa, tapi lebih bagus tahan seperti ini.
Ya, lebih bagus. Siap. Boleh istirahat, duduk, kakinya usahakan yang tekuk ya. Kalau mau duduk ya, diluruskan. Cari tempat yang teduh. Ya. Oke, yang kedua. Siap. Dengarkan apa-apa peluit nih. Siap. Yo. Jangan terburu-buru. Nah. Ya. Silakan. Kalau kira merasa capek, ambil napas, rileks. Kaki luruskan ya. Kaki diluruskan. Jangan ditekuk. Seperti ini. Nah. Selanjutnya, Neng. Yuk, selanjutnya yang ketiga. Tangan di pantat kalian. Ya. Jangan dipegang terus ya. Ini cuma sebatas menghalangi dari tendangan ujung kaki kalian. Dan usahakan jangan terlalu kencang ya. Cukup nempel doang. Itu juga usahain kenainya ke tangan. Oke? Bersedia. Yo. Mulai. Jangan cepat-cepat. Oke, hati-hati jatuh. Ya. Hati-hati jatuh. Yang terakhir. Ya, ini terakhir nih. Ini harus maksimal, lebih bagus. Babat peluit. Siap. Jangan terburu-buru. Silakan atur napas terlebih dahulu. Kakinya usahakan jangan ditekuk ya, diluruskan. Ya, kakinya jangan ditekuk. Nah. Disimak. Nanti nih, kita coba yang ke bagian inti. Yang mana? Lihat. Di sini ada tulisan apa? Artinya apa? Mulai. Nanti apa akan taruh di sini. Ya. Dan ini apa tulisannya? Artinya apa? Mantap, luar biasa. Oke, Bapak akan taruh di sini. Ya, jadi semua mencoba lari jarak pendek. Silakan sekarang ambil bukunya yang tadi contoh gambar setar, dicari satu tiap kelompok perwakilan satu orang. Silakan dilihat gambar setarnya. Iya, kertas satu lembarnya aja. Disimak, diperhatikan. Ya. Silakan diperhatikan gambar yang tadi dibawa di kelas, ya, disimak kembali sama grupnya, coba sama kelompoknya.
Oke, perhatikan gambarnya yang dibawa dari kelas. Ya. Coba sekarang tadi kelompok yang di kelas gabung dengan berpisah seperti ini. Masing. Yang putranya? Yang putranya sama gabung. Tak paling depan. Yang putranya paling depan. Ya, silakan. Yang paling depan untuk putra yang paling depan. Calon pemimpin masa depan. Nah, nih di mana? Sini. Sini. Siapa? Anto ya? Atau. Oke, disimak. Ada yang tahu fungsinya kerucut di barisan seperti ini? Silakan disimak. Putri, Putra, ada yang mau tanyakan? Kenapa? Kok tahu-tahu kerucut diacak-acak? Sepertinya ada yang mau ditanyakan. Silakan. Untuk apa? Ya. Nah, fungsi dari kerucut ini ialah sebagai. Nah, ini diperhatikan. Ini langsung kita pembahasan inti ya. Tadi baru pemanasan. Kita akan langsung ke inti. Yang mana kerucut ini sebagai batas tempat kalian mencoba untuk lari. Nanti di kerucut ini ada satu baris. Ya. Coba usahakan digeser duduknya sesuai kerucut ini. Geser. Dan iringan ini juga sebelah sini digeser. Nah, digeser. Nah, jadi kerucut itu sebagai tempat start. Ya. Dilihat gambarnya per kelompok. Sesuai apa yang telah dicontohkan tadi. Ya. Seperti ini kan? Tadi yang minta kelas siapa? Irfan. Coba Irfan perhatikan apakah betul tadi digambar seperti ini. Ya. Terus lihat kakinya yang lain, Neng. Hai. Halo. Hai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Fokus. Lihat, perhatikan Bapak ya. Gerakannya seperti ini dan posisi tangan di huruf P. Ya, jangan seperti ini. Tapi gini, di samping. Ini posisi bersedia. Ketika ada aba-aba dari wasit lintasan atau juri, siap, angkat. Ya. Angkat, ya. Itu pertanda apa? Biasanya kalau apa yang gas beracun keluar? Ya mungkin ada saja ya, tapi mungkin ada yang ngaku lah. Bersedia seperti ini. Siap. Pas dengar ya. Nah, ya, benar Pan. Sebenarnya Bapak nggak boleh lari, ya. Itu cuma sebagai sampel atau contoh. Ya. Ada yang siap mencontohkan? Ya, kita deh yang siap siapa? Oke, Siti ke depan, katanya siap. Ayo Siti ke depan. Jangan takut salah yang mencontohkan. Usahakan dari Putra yang selain Irfan harus bisa mencontohkan ya. Membelakangi temannya, menghadap ke sana ke finish. Coba. Aba-aba posisi siap. Tadi menyimak gambar nggak di kelompok? Silakan, jongkok terlebih dahulu. Jongkok terlebih dahulu. Nah, posisi tangan. Ya, tangan huruf P. Seperti ini ya. Dengan sini, dengan ke depan. Ya, di sampingnya. Ya, coba bersedia. Siap. Bersedia. Turun lagi. Siap. Nah, bagus. Bersedia. Turun. Siap. Ya. Oke, cukup tepuk tangan buat temannya. Kembali. Nah, itu contoh dari tim Putri. Biar adil, dari Putra juga harus ada yang siap mencontohkan dari Putra. Selain Irfan, tapi Irfan sudah mencontohkan di kelas. Sekarang pengulangan. Nah, coba lai ya. Ini nih, si kecil-kecil cabai rawit ya. Nah, seperti itu. Itu bersedia. Coba kalau posisi siap, jangan diangkat tangannya, tertempel. Iya, coba ulangi. Bersedia ya namanya. Siap. Ya. Nah, cukup. Nah, seperti itu. Tepuk tangan buat tekan kalian. Ya. Gampang kan? Oke, sekarang kita coba yang sebenarnya. Kita buat perlombaan. Ya. Coba berdiri semuanya.
Berdiri. Kita sistemnya random ya, atau acak. Tapi balap. Sudah siap? Mau putra dulu apa putri dulu? Hah? Putra dulu. Pengennya bolak-balik apa cuma sekali? Oke, yang pengen sekali angkat tangan. Yang pengen sekali doang sampai akhir. Apa pengen bolak-balik? Oke, kita ambil yang sekali searah dong ya. Ingat, di sini ada batas garis finish. Ya. Di sini kita coba terlebih dahulu. Putra berarti masing-masing ketua kelompok. Oke. Majuan di sebelah kerucut untuk peserta putra. Siap. Jongkok. Bersedia. Apa-apa di peluit ya. Bebas, mau kiri atau kanan. Bagusnya gimana? Bersedia. Siap. Cukup. Awas, jangan 15. Silakan. Cari tempat teduh, cari tempat teduh. Yang kedua. Yang kedua dari tim A, B, C, D. Bebas, nyamannya mau kiri dulu apa mau kanan dulu? Mau kanan. Kalau untuk Bapak biasanya kaki terkuat itu di kanan. Yang terkuat itu berarti yang di bawah. Sebagai tolakan, yang terkuatnya yang kanan, berarti tolakan. Kalau terbiasa kidal atau kiri dari lahir, yang terkuatnya kiri, tinggal balik aja. Oke, siap. Bersedia. Apa-apanya pakai peluit ya. Apabila mendengar kata peluit berarti ya atau lari. Irfan jangan hadang seperti itu, Pan. Bersedia. Siap. Nah, cukup. Silakan cari tempat untuk berteduh. Ya. Sudah siap? Posisi tangannya. Jangan di depan arah kalian, tapi di samping. Di samping ya, agak lebar. Huruf P. Nah, silakan. Bersedia. Siap. Ulang. Ulang turun. Bersedia. Siap. Angkat. Masih ada ya? Oh, masih 2 kali. Itu udah kelompok. Oh, sudah siap. Oke. Lihat posisi kakinya. Jangan terlempel. Seperti ini. Agak jarak. Satu kepal. Satu kepal. Jangan terlalu nempel ya. Ini agak belakangan, Neng. Startnya gini nih. Jadi ujungnya ini lurus nih. Nah, jadi ujungnya lurus. Luruskan. Bersedia. Siap. Ulang, ulang, ulang. Angkat pantatnya. Persiapan mau lari, diangkat. Ya. Bersedia. Siap. Nah, yang terakhir. Dipersiapkan yang terakhir. Bersedia. Siap. Angkat. Ulang, ulang, ulang. Keluarkan dulu. Kalau pengen ketawa, jangan dipendam. Tuh, temennya perhatikan. Bersedia. Siap.
Ulang. Fokus, fokus, makanya fokus. Ada yang kurang fokus. Bersedia. Siap. Oke. Silakan. Silakan. Udah. Agak majuan, yang panas ke tempat teduh. Silakan. Kita evaluasi dulu, bahas dulu. Ya. Kita bahas terlebih dahulu. Ingat, kata Bapak juga, apabila sedang istirahat, Neng, kakinya diluruskan. Kakinya diluruskan. Oke, perhatikan. Semuanya perhatikan dulu. Kita bahas evaluasi yang mana tadi kita sudah mencoba mempraktekkan lari jarak pendek. Ya. Ini anggaplah jarak yang ditentukan oleh tingkat lomba seperti contoh 100 meter. Ini cuma sebagai sampel atau contoh yang mana nanti di ajang sesungguhnya, di ajang yang lebih event resmi yang diakui kabupaten, diakui kecamatan, biasanya jarak itu ditentukan. Silakan yang kiranya ingin ditanyakan dari putra dan putri ya mengenai lari jarak pendek. Silakan musyawarahkan. Apabila ingin tanya, angkat tangan. Kita bahas bersama-sama ya. Hari ini kita praktek lari jarak pendek. Anggaplah sedang di suasana alam terbuka, emang nyatanya sedang terbuka ya, dan nikmati hembusan angin ya. Apabila capek ngos-ngosan, silahkan dibuang, ambil udara segarnya, buang capeknya ya. Yang diisap itu oksigen ya, yang dikeluarkan karbon dioksida. Silakan bermusyawarah dengan rekannya atau kelompoknya. Yang kira ingin tanyakan, angkat tangan. Silakan. Yang kita ingin tanyakan, kita evaluasi terlebih dahulu dulu ya. Silakan belajar. Tadi contoh kalau kiranya ada yang mau tanyakan, kalau kiranya langsung berdiri, langsung lari tanpa start jongkok atau permulaan di bawah, itu namanya apa? Silakan yang kiranya tanyakan ya. Kita sharing di sini. Nanti kita akan tanya jawab ya. Kita tanya jawab apa yang telah dipraktekkan dan disampaikan ya. Silakan sambil menikmati hembusan angin ya. Udaranya bagus nih.
Mari kita bahas bersama-sama. Silakan. Kiranya ada yang mau tanyakan? Jarak lari yang sebenarnya seperti tadi yang kita contohkan, jaraknya ada 3 macam. Yang pertama ada 100 meter, yang kedua berapa? Ada yang tahu? 200. Dan yang terakhir? 400. Ulangi, lari jarak pendek ada 3 macam jarak. Yang pertama berapa meter? 100. Yang kedua? 200. Yang ketiga? 400. Nah, itu sudah mengacu standar Olimpiade dunia. Ada di kita juga yang namanya PASI, ya. PASI itu mencangkup Persatuan Atletik seluruh Indonesia yang bernaung, ya, yang mengatur perlombaan tingkat atletik seperti lari, lempar lembing ya, nanti kita pelajari, tolak peluru dan lompat jauh. Ya, nanti kita praktekkan itu di pelajaran atau pertemuan selanjutnya. Karena minggu ini kita fokus di praktek lari jarak pendek. Ada yang lain yang kiranya ingin tanyakan? Ya. Lari jarak pendek, wah itu pertanyaan yang bagus dan luar biasa. Tepuk tangan dulu bagi penanya. Ya. Ulangi, lari jarak pendek itu menggunakan waktu apa tidak? Ya, siapa namanya? Nadia. Pertanyaan yang luar biasa. Dalam hal lari jarak pendek, waktu ditentukan yang mana diambil waktu yang tercepat cara atau memasuki garis finish. Ya, ulangi. Dalam hal lari jarak pendek kan ditentukan. Ini contoh 100 meter. Ini sampel ya, contoh. Dari start atau start di sini, finish sana. Anggap saja ini 100 meter. Nanti itu dimulai. Ketika mau start kan semua pakai stopwatch ya, atau penghitung waktu kecepatan berlari. Jadi dia itu dari start kosong dan sampai finish dia waktu berjalan selama lari, dan di finish terakhir itu dia berapa detik. Nah, itu yang menentukan sang juara. Yang mana harus segera mungkin, secepat mungkin memasuki garis finish. Sudah paham? Paham. Jadi punten, apabila kalau kiranya bahasa Sunda ya, bahasa kita mungkin disebut dengan lari pagancang-gancang atau disingkat dengan balap lompat. Nah, itu sama juga. Cuma kita kan menggunakan bahasa yang universal, bahasa Indonesia biar ngerti semua ya. Yang lain tadi sudah mengenai waktu, macam-macam lari ada berapa. Silakan yang lain, masih banyak jenis lari yang kiranya harus kalian ungkap. Yang masih penasaran, kita di sini berbagi ya. Ya, jangan berpacu atau berfokus pada lari jarak pendek. Apabila kalian ingin tanyakan, silakan tanyakan. Ya, yang lain sudah 2 orang penanya. Satu orang lagi. Iya. Nah, kenapa harus pemanasan? Dari siapa? Ani. Wah, pertanyaan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ani. Keren. Jangan istilahnya di saat mau lomba atau ketika mau beraktivitas, mungkin keadaan posisi badan kita sedang kaku atau tidak bersemangat ya. Jadi diperlukanlah pemanasan biar di saat mau melaksanakan lomba tidak kaku atau tidak terjadi kesalahan, apalagi yang mengakibatkan cedera. Cederanya seperti apa? Bisa jadi kata Irfan juga potong atau patah kaki, salah tumpuan, misalnya kalau bahasa Sundanya tijalike atau terkilir ya, bisa jadi apabila mau ikut lomba tanpa pemanasan ya, itu akibatnya akibat dari tidak pemanasan. Jadi si posisi kaki atau keseimbangan badan belum siap. Sudah ngerti Ani? Sudah jelas? Ada yang mau nambahkan? Ada yang menambahkan kenapa harus pemanasan sebelum lomba lari?
Silakan. Siapa tahu ada rekan kalian atau teman kalian yang bisa menjelaskan lagi, yang bisa menambahkan. Silakan. Nanti kita praktek lari lagi ya. Kita akan menggunakan waktu yang paling tercepat. Oke? Oke. Tadi kita sudah melakukan contoh lari jarak pendek. Nih, perlu kalian ketahui dalam hal pembelajaran atau tujuan lari jarak pendek. Simak ya. 1. Menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan gerak start, gerak lari, dan cara memasuki garis finish dengan benar. Kita sudah melakukan tadi gerak start dan gerak apa tadi yang bahasa Sundanya Pak, cepat-cepat, gerak cepat atau gerak lari. Kita sudah nah ya, kita sudah menggunakan praktek sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini, yang mana kita tadi sudah mencoba yang namanya gerak start. Sudah mencoba kan semua? Sudah. Ada yang belum mencoba gerak start? Sudah semua. Oke. Yang kedua, tadi lari dari start ke finish. Itu sebagian dari gerak lari. Masih ada satu gerakan lagi ya yang belum kita pelajari. Tadi seharusnya untuk gerakan lari jangan dulu pakai tenaga yang begitu cepat ya. Anggap saja jogging karena itu belum yang sesungguhnya. Nih, ini yang terakhir yang sesungguhnya. Gerakan yang tepat memasuki garis finish. Ya. Nanti cara memasuki garis finish akan Bapak contohkan seperti apa yang baik dan benar. Ya. Oke, sebelum ke contoh, ada yang tahu cara memasuki garis finish? Biasanya garis finish suka ada garis atau pita. Ada yang bisa mencontohkan? Silakan. Yang kiranya pernah ikut lomba lari tingkat SMP, mungkin di SD, mungkin masih ingat, ada yang bisa mencontohkan cara memasuki balap lari saat mau finish. Biasanya di ujung ada apa? Tali pita kan? Itu gayanya seperti apa? Cara memasuki garis pita atau finish. Ada yang bisa mencontohkan? Hah? Coba contohkan, cuma pengen tahu. Jangan takut, ayo. Ya, yang benar ialah cara memasuki garis finish itu ya ditabrakan dengan badan. Jangan pakai tangan ini ya. Yang sah itu dengan badan. Ya, yang sah itu dengan badan, bukan mau memasuki garis finish pakai tangan gini. Ya, tapi badan yang itu. Ya, itu yang lebih tepat. Terus dari tujuan pembelajaran yang kedua, kita saling menganalisis ya. Yang mana cara gerak yang baik dan benar dari mulai start atau sebelum lari gerakannya seperti apa. Terus gerak lari saat berlari harus seperti apa. Dan cara masuki garis finish. Ya. Oke, buku paketnya silahkan dibawa lagi tadi. Pada dibawakan di lapangan. Yang kertas 1 lembar. Pulpen, gambar start jongkok, silahkan diambil. Perwakilan kelompok kita bahas di sini. Silahkan diambil. Perwakilan kelompok, diambil kertas, pulpen ya. Kita bahas ini. Silakan perwakilan, baru 3 orang, 2 orang lagi, kan semuanya ada 4. Nah, ambil buku paketnya yang tadi sudah dibawa sama Bapak, gambar start jongkok, dan buku tulis, bahkan pulpen. Silakan berpisah ya, agak jarak, cari tempat agak teduh. Kita belajar berevaluasi atau saling menilai. Mana gambarnya? Nih, gambar, pegang.
Ayo. Silakan diamati. Terus di buku paket tadi di halaman berapa kita membuka? Silakan dibuka. Ditulis yang kiranya dianggap penting, dimusyawarahkan dengan kelompok, ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan ditulis yang kiranya ingin tanyakan, ya, di kertas lembar, kerja sama kelompok belajar, ya. Silakan, Bapak kasih waktu, dicatat ya yang kiranya mau ada ditanyakan di kertas lembar. Ini kelompok A ya, ini B. Dicatat nanti ya, dikumpulkan. Ini kelompok A, ini B, ini C, ini D. Silakan dibuat pertanyaan, jangan banyak-banyak, minimal 5. Silakan, buku paketnya sudah dibawa sama kalian. Yang kira ingin tanyakan ditulis. Nanti apabila sudah beres, kita praktekkan dalam hal lari jarak pendek yang terakhir. Ya, mungkin hanya contoh doang per kelompok, perwakilan dari putra dan putri 1 orang, cara memasuki garis finish. Ya. Silakan ditulis dulu. Ya. Yang kiranya kurang dipahami silakan ditulis, ditanyakan. Nih, seperti ini. Contoh ini gambar A. Ya. Nanti kita bahas. Contohnya apa? Ini gambar anu di paket halaman sekian. Itu caranya apa sih, Pak? Maksudnya apa? Nah, kan? Silakan ditulis. 5 saja, jangan banyak-banyak. Silakan teman cowoknya diajak, ajak bermusyawarah. Jangan menyendiri ya. Diajak. Suruh dia lihat gambarnya, diamati. Mungkin kata si Irfan, wah ini mah kok kayak gini katanya. Gayanya kok beda, kok bisa gitu kan. Nah, nah ini kan bisa ditanyakan. Gambar di sini dengan gambar di sini bisa ditanyakan. Nah, ya nanti ditanyakan ya.
Bener pan, sepatunya sama, janjian di kapal eta. Ada yang sudah beres? Ada yang sudah, pinter amat, luar biasa. Kelompok 1 sudah berapa pertanyaan atau kelompok A? 2. Kelompok B sudah berapa pertanyaan? 2. Kelompok C? 3. Kelompok D? 2. Oke, kita tunggu. Dan kita bahas bersama-sama. Ada pertanyaan lagi. Iya, silakan ditulis. Silakan ditulis. Kelompok A sudah 4 pertanyaan katanya, nanti kita bahas bersama-sama. Kelompok B sudah 3, kelompok C sudah 4, kelompok D kayaknya belum nih. 3, 1. Nah, itu mundur namanya ya. Ya. Silakan sambil sharing sama temannya. Itu kan ada gambar contoh yang start jongkok, yang kiranya gambarnya unik, ingin tanyakan, silahkan. Ya. Seperti yang dipaket lah, katanya kok gambarnya yang satu agak gimana. Apabila ingin tanyakan, tanyakan. Ada yang sudah membuat 5 pertanyaan?
Coba dilihat. Oke. Coba dilihat kelompok D. Lihat dulu. Coba lihat. Coba lihat. Ada yang sudah? Oke. Semuanya sudah beres? Silakan kembali ke posisinya, baris lagi masing-masing kelompok, yang D, yang C, yang B, yang A. Membuat satu baris ke arah sini. Ya. Kita tukarkan nanti ini. Oke, kita bahas dulu apa yang tadi dimusyawarahkan dengan acuan melihat buku paket. Halaman berapa? Ulangi. 107 dengan sampel aba-aba atau gambar ya. Seperti ini. Bapak pinjam ya. Seperti sampel ini. Ini contoh aba-aba mau memulai gerak atau lari jarak pendek ya. Silakan yang ingin tanyakan, angkat tangan. Oke, kelompok A. Apakah berlari harus memakai Tar dulu. Kelompok A. Pertanyaannya? Apakah berlari harus memakai sepatu? Itu dari kelompok A. Dari kelompok lain ada yang menanyakan? Oh, kelompok B. Mantap. Kelompok B. Pertanyaannya apa? Apakah ada berjalan cepat pada garis lurus? Ulangi. Apakah Apakah ada berjalan cepat pada garis lurus? ada berjalan cepat pada garis lurus? Ada yang menambahkan? Kelompok lain? Nah, kelompok D. Kenapa lari jarak pendek harus ada aba-aba atau Kenapa? persiapan di awal? Kenapa lari jarak pendek harus menggunakan aba-aba ya? Kenapa lari jarak pendek harus menggunakan aba-aba? Oke,
perhatikan dulu. Kita bahas sebelum mencoba praktek yang terakhir, ialah lari memasuki garis finish. Kita menjawab 3 pertanyaan dari 3 kelompok. Mungkin dari kelompok C tidak ada ya. Kita bahas dulu yang 3. Kelompok A, katanya seperti ini untuk pertanyaan. Apakah berlari harus memakai sepatu? Ada yang bisa menjawab? Sebelum Bapak yang menjawab, silakan. Biar kakinya tidak sakit. Tepuk tangan buat kelompok B. Nah, gitu. Katanya kelompok A harus menggunakan sepatu menurut kelompok B. Dari kelompok lain, ada yang bisa menjawab? Dari kelompok A, katanya, apakah berlari harus pakai sepatu? Pertanyaan di kelompok A, sebelum Bapak menjawab. Ada yang bisa? Agar kakinya tidak cedera. Itu tepat juga. Tepuk tangan buat kelompok D. Ya. Jadi kesimpulannya dalam hal berlari dalam menggunakan sepatu itu dianjurkan, ya. Bahkan Bapak pernah mengikuti lomba untuk jenjang SMP atau WILB atau MGMP, bahwasannya apabila dia nyamannya ngeker atau tanpa alas kaki itu dibolehkan. Tapi biasanya lari untuk tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional, sepatu itu diharuskan. Ya, itu kesimpulannya. Kita bahas dari pertanyaan kelompok B. Apakah ada berjalan pada garis lurus? Kelompok B, apakah pertanyaan seperti itu? Bukan, ulangi. Ulangi. Apakah ada berjalan cepat pada garis lurus? Apakah berjalan cepat pada garis lurus? Nah, coba diperjelas. Ada yang bisa menerangkan maksudnya seperti apa pertanyaannya? Mungkin dalam lari cepat, apakah menggunakan jalan lurus? Ya, mungkin berarti ya. Nah, ada yang bisa menjawab? Oke, kita simpulkan ya. Bapak jawab. Apakah dalam lari jarak pendek atau lari cepat harus menggunakan jalan yang lurus? Jawabannya iya. Harus menggunakan garis lurus apabila kalau tentukannya contoh 100 meter. Biasanya tidak menggunakan jalan yang berbelok. Kalau jaraknya yang 100 meter pasti mencari trek yang benar-benar lurus. Terkecuali melingkar dengan jarak lari yang 400 meter. Biasanya lomba lari dilakukan di dalam stadion bola. Ya. Mungkin kalian ada yang pernah tahu gambar layout dari gambar Stadion Gelora Bung Karno. Nah, itu di pinggirnya dia mempunyai garis lintasan lari yang mana diperlombakan untuk jarak tertentu seperti 100 meter, 200 meter, 400 meter, itu menggunakan trek lari yang di sebelah lapangan sepak bola. Contohnya di Gelora Bung Karno. Sudah jelas? Oke. Pertanyaan dari kelompok 3 atau kelompok D. Maaf. Kelompok D katanya bertanya. Kenapa lari jarak pendek harus menggunakan aba-aba? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Kenapa lari jarak pendek harus menggunakan aba-aba? Kita jawab ya, langsung saja. Karena dalam hal aba-aba tersebut, semua peserta lari agar serentak. Semua mengikuti gerak lari yang dimulai dari start hingga garis finish. Itu kesimpulannya. Sudah jelas? Oke. Sekarang gerak terakhir. Ya, perwakilan dari kelompok A, B, C, 1 orang putra dan 1 orang putri. Ya. Cara memasuki garis finish.
Silakan, yang bersedia dari putra mungkin semuanya harus siap. Perwakilan dari putri, kelompok B, posisi duduknya kedua. Silakan ditukar, yang siap mewakili. Yang putra jelas semuanya harus. Cara masuk ke garis finish ya. Silakan. Yang barisan kedua berarti itu perwakilan ya, siap lari ya. Siap. Cuma contoh. Cara masuk ke garis finish. Ya. Ini siapa namanya? Sudah siap ya? Siap. Ini siap ya? Oke, siap. Ini siap. Ini siap dan ini? Oke. Putra terlebih dahulu. Pakai start jongkok. Cara masuki garis finish ya. Ya. Kita contohkan di sini ada garis finish ya. Ya, start jongkok ya. Atau kita gunakan di ujungnya menggunakan tali rapia. Ya. Yang ujung siapa namanya? Neng? Santi, minta bantuannya. Santi dengan ujung Neng, namanya siapa? Amel. Oke, Santi dan Amel ke sini berdua. Amel, Santi sini. Satu orang sana, satu orang sini. Usahakan ini sampel cara masuki finish. Diangkat. Nanti pas ada rekannya yang menabrak tali ini, dilepas ya. Jangan dipegang terus, takutnya jatuh. Ya. Oke, untuk putra. Cukup dilepas saja. Siap. Start jongkok dimulai. Putra dulu. Cara memasuki garis finish. Usahakan itu contoh pita ya. Udah sampai sana, jangan kembali lagi ya. Cukup di sana. Istirahat, cari tempat teduh. Bersedia. Siap. Nah, seperti itu. Itu cara masukin garis finish. Jadi si ujung pita itu ditabrakan dengan badan ya. Nah, oke. Contoh yang dari putri. Ambil lagi. Silakan istirahat. Silakan istirahat. Atau kembali lagi sini. Kembali lagi sini. Hati-hati bablas ya. Jangan di ujung ada itu. Nah. Bersedia. Siap. Nah, sip. Seperti itu. Ya. Semuanya kembali. Semua kembali. Kita evaluasi. Semuanya kembali. Neng. Semuanya kembali. Semuanya kembali. Kita tutup. Kita simpulkan acara ini dan sudah mencoba yang mana kita mempraktekkan lari setar ya, lari setar, sedang berlari dan cara masuk ke finish ya. Dan untuk pertanyaan tadi kita sudah jawab semua, kita sudah simpulkan. Kita tinggal membaca alhamdulillah ya. Yang mana untuk praktek lari jarak pendek hari ini kita tutup ya. Yang jelas untuk pertemuan selanjutnya kita kembali mungkin mencoba lari jarak jauh. Materinya kita lari jarak jauh atau jogging. Bapak izin undur diri apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau menyinggung kepada siswa-siswi SMP 8 Banjarsari, Bapak mohon maaf. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Ya, terima kasih.